Shalom warga kerajaan, menyambut daripada pertanyaan banyak orang kepada kami, para pemimpin. Mereka tanya, what must we do? Apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Minggu lalu saya katakan perhatikan keadaan diri sendiri, waspada kepada penyesatan. Maka yang kemudian kita harus lakukan adalah hati-hati apa yang kamu dengar. Firman Tuhan berkata, you will hear rumors of war. Terjemahan lain berkata rumors. Rumors itu sesuatu yang belum tentu benar. Zaman sekarang namanya hoax. Jadi kita harus tahu bahwa iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi ketakutan juga datang dari perkataan setan. Datang daripada apa yang kamu lihat, yang kamu rasa, yang kamu dengar. Lukas 21 mengatakan bangsa-bangsa akan dalam keadaan kacau. Orang mati ketakutan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kekacauan di antara apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Karena itu yang kedua kita harus berjaga-jaga apa kita dengar. Demikian juga begitu banyak sekarang ini serangan kepada hamba-hamba Tuhan. Oh, kamu sudah dengar ini itu. Saudara-saudara, cek and recheck kebenarannya. Dan ada yang tidak perlu disampaikan. Saya memerintahkan pada semua pemimpin kita, kalau ada berita hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan dikhianati anaknya, itu jangan disebarkan. Sebab itu memuliakan setan dan memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan kalau ada orang bertobat, kalau jiwa-jiwa dijangkau, orang disembuhkan, siarkan itu di gunung, oke? Beritakan dari atap rumah. Tetapi hati-hati apa yang kamu dengar. Karena firman Allah mengatakan war and rumors of war. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Salah satu paling jelas adalah yaitu apa yang terjadi pada bangsa Israel. Sekali lagi saya katakan, Israel adalah Israel, gereja adalah gereja. Kalau saya pernah bilang gereja itu Israel rohani, ya saya keliru lah. Umat Tuhan betul. Tapi kita bukan Israel. Israel itu sendiri. Dan apa yang katakan Tuhan tentang bait Allah yang diruntuhkan itu bangsa Israel kan. Saat ini kalian harus tahu. Tempat paling strategis untuk menghancurkan Israel adalah Golden Heights. Ya, Golden Heights itu dulu Bet-Shan namanya ya. Saudaraku, adalah tempat yang paling strategis. Dulu dikuasai Suriah. Dan Israel tidak mungkin menyerahkannya. Dan ketahuilah, tentara Rusia sudah ada hari ini. Sudah ada untuk melatih tentara Suriah di perbatasan Israel di Golden Heights. Kalau kita tidak mengerti itu tanda zaman, saya tidak tahu lagi lah. Banyak orang ribut, ini tandanya corona, ini tanda zaman atau tidak. Firman Allah mengatakan akan ada penyakit sampar, gempa bumi, rumors of war. Hati-hati yang kamu dengar. Pastikan kamu cuma mendengarkan suara yang datang dari sorga. Amin. Kalaupun kita melihat berita-berita itu, kita harus tahu bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu Israel itu adalah seperti detik jam yang menuju tengah malam. Akan tiba malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Kita melihat Turki mau menyerang Yunani dan sebagainya. Turki mau dibangkitkan kekaisaran Ottoman yang dulu. Lihat sebagai tanda zaman. Itu yang disebutkan Alkitab, kitab Daniel, kerajaan utara, bukan Rusia. It's Turkey. Karena itu take heed, waspada dan hati-hati apa yang kau dengar. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Coba lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai paling meriah lagi. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita mendatang kehadiran Tuhan. Kami membawa bangsa kami di dalam tangan-Mu. Bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin kami di bangsa ini, mulai presiden, wakil presiden, sampai pemerintahan yang ada di daerah. Urapan-Mu ada pada setiap mereka. Ruang takut akan Tuhan ada pada setiap mereka.
dipulihkan dalam nama Yesus. Berkati pemimpin yang ada di kota ini. Kami terus berdoa mereka diberikan roh yang takut akan Tuhan. Membawa gerejamu di dalam tanganmu. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati gembala senior kami Bapak Pendeta Timotius Arifin beserta dengan istri. Kami terus berdoa, kami terus mendukung hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang terus mencengkeram hidup hamba-Mu. Kami percaya hikmat ilahi
mustahil. Tiada yang mustahil. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu Tuhan, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami datang di tempat ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menerima anugerah dan kasih karunia turun atas setiap kami Bapa. Tidak ada yang lain. Dan biarlah hari ini Kau curahkan berkat, anugerah, kekuatan, penghiburan dan sukacita tetap mengalir ketika kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya firman-Mu yang akan mengarahkan kami, yang akan kami dengar, untuk menjadi juga kekuatan bagi kami. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu dan pesan dan isi hati Tuhan sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Puji Tuhan, shalom semuanya. Siapa menikmati hadirat Tuhan? Wow. Saya percaya saudara, hadirat Tuhan semakin hari semakin kuat mencengkram kehidupan kita. Haleluya. Kita boleh menikmati, bukan menikmati suaranya, tapi menikmati benar-benar ketika kita menaikkan pujian, Tuhan hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, di bulan ini kita akan banyak berbicara tentang promoting ya, atau promotion. Izinkan saya hari ini membagikan tentang seorang wanita, yaitu namanya Esther. Siapa di sini punya nama baptis Esther? Oh ya, puji Tuhan. Haleluya. Yesa, ya saya beri nama baptis Esther. Saya membaca kitab ini dan berusaha untuk menggali apa yang menjadi pesan Tuhan berkaitan dengan promotion atau promoting. Saudara kasih Tuhan, Esther ini ternyata saudara, dia seorang budak. Ya, kalau sudah perhatikan, ada ayat yang menyatakan bahwa Esther ini adalah orang Yahudi yang dibuang ke jajahan, yaitu ke negeri Persia waktu itu saudara. Nah, bangsa Persia ini itu bangsa yang cukup kuat waktu itu, dan dia menjajah kurang lebih 127 negara dari India sampai ke daerah Afrika. Wah, ini bangsa yang besar saudara, bangsa yang kuat, dan punya raja namanya Ahasiweros yang juga terkenal gitu saudara dengan keperkasaan. Orang-orang Yahudi waktu dijajah saudara itu dibawa ke pembuangan, dan ada yang berada namanya di Puri Susan. Puri Susan ini ibu kotanya negeri Persia waktu itu. Dan kemudian saudara, banyak di antara mereka yang dipekerjakan, tentu orang yang jajahan ya sebagai budak, tidak lebih dari itu. Tapi kita akan melihat
bagaimana seorang Esther, sekali lagi, seorang Esther, orang asing, orang yang tidak penduduk asli, tetapi saudara, dia bisa menjadi ratu. Dari budak jadi ratu. Makanya saya berikan judul begini, A Slave Girl Became the Queen. Jadi seorang budak wanita menjadi ratu. Jauh ya, budak wanita jadi ratu. Wow, ini kejadian yang sungguh luar biasa. Dan saya membaca saudara, waduh, Tuhan tuh luar biasa kalau mau mengangkat anak-anaknya, termasuk saudara dan saya di tempat ini. Tidak main-main saudara, diangkat tinggi oleh Tuhan. Esther pasal 2 ayat 17, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudara kasih Tuhan, ayat ini berawal bukan tiba-tiba ada ayat ini saudara. Di latar belakangi bagaimana ada seorang ratu saudara yang tidak mau nurut kepada suaminya, padahal posisinya sudah ratu saudara. Nah, mungkin waktu itu memang undang-undangnya saudara, setiap orang harus taat kepada sang raja, termasuk istrinya. Nah, Ratu Wasti ini saudara menunjukkan sikap sebagai istri yang tidak patuh kepada raja waktu itu. Dan raja waktu itu geram saudara, karena apa? Disuruh menghadap tidak mau. Dan ini menjadi ancaman buat raja waktu itu, bahwa kalau istrinya aja tidak mau, apalagi orang-orang biasa pasti lebih tidak mau. Nah, kira-kira begitu saudara. Makanya saudara, diusulkan supaya Ratu Wasti ini diganti. Waktu itu ada kesempatan bagi Esther saudara, untuk dia menjadi seorang ratu. Tidak gampang untuk memenangkan kontes ini. Saingannya banyak, orang-orang yang ikut banyak, yang cantik lebih banyak lagi, yang jauh lebih pintar daripada Esther lebih banyak. Rasanya saudara 1001. Dalam kekuasaan Raja Ahasiweros yang begitu luas saudara, sangat tidak mungkin. Apalagi orang buangan, orang asing, orang Yahudi lagi saudara. Nah, tapi apa yang terjadi saudara? Kita lihat bagaimana Raja Ahasiweros mencari ratu. Dan itu tahap-tahapnya, waduh luar biasa saudara. Saya bacakan ya. Di dalam Esther pasal 2 ayat 12 katakan demikian. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, jadi setahun saudara. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Wow, ini benar-benar kontes kecantikan tingkat tinggi saudara. Untuk menghadap raja perlu persiapan 12 bulan lamanya. Cukup lama. Mungkin bagi sebagian orang, wah tidak ada harapan nih seorang Esther. Sekedar ikut saja sudah untung saudara. Jadi finalis saja sudah untung. Jangankan finalis, 1/8 final, 1/4 final, oh itu sudah membanggakan sekali. Apalagi masuk final, apalagi menang final saudara. Kan banyak orang seperti itu saudara. Namun apa yang terjadi saudara? Bahwa seorang Esther bisa keluar sebagai pemenang. Wow, ini dahsyat. Ternyata saudara, untuk menjadi seorang ratu, kita melihat betapa sulitnya. Tapi bagi Tuhan, yang sulit dibuat Tuhan ada jalan, sanggup mengangkat seorang Esther. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini dahsyat, dahsyat saudara. Nah, saya akan memperlihatkan kepada saudara. Seperti tadi saya bilang, Esther ini tidak tiba-tiba saja saudara, dia diangkat jadi ratu dan kemudian dipilih oleh raja. Esther ini saudara ternyata berbeda dengan orang-orang lainnya. Mari kita lihat yang pertama. Saya temukan begini.
Esther tidak hanya memperhatikan hal jasmani. Memang Esther waktu itu saudara dikatakan bahwa dia ini seorang yang cantik, orang yang elok parasnya. Esther pasal 2 ayat 7, saya bacakan buat saudara. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu, sama-sama katakan, elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Saudara, siapa ini Mordekai? Mordekai adalah sepupu daripada Esther yang tentunya jauh lebih tua, yang memperhatikan dan mengasuh Esther sebagai anak. Nama daripada Esther ini sebenarnya kalau diselidiki itu adalah pemberian hadiah. Biasa saudara, kalau zaman dulu orang Israel dibuang atau dijajah, dipindahkan jadi budak, diberi nama. Esther ini ternyata saudara diselidiki namanya ini adalah nama salah satu dewa, sama seperti Daniel. Ada Asaria, Misael dan lain sebagainya. Saudara. Nama asli Esther ini adalah Hadasa. Di sini tercatat, saya tebali di sana, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Penegasan di sini bukan main-main, saudara. Penegasan di sini saya yakin ada sesuatu kecantikan yang bukan luar saja, tetapi itu muncul dari dalam Esther. Sehingga saudara, ayat ini ditegaskan bahwa dia gadis yang elok perawakannya dan cantik parasnya. Penegasan ini menunjukkan begini saudara, Esther bukan hanya cantik luarnya saja, tapi cantik dalamnya juga. Haleluya. Saya percaya saudara, waktu orang melihat Esther, wow, benar-benar ini orang cantik, benar-benar cantik. Wow, dipertegas lagi saudara. Sebab begini saudara, banyak orang cantik parasnya, tapi dalamnya tidak cantik. Ada sinetron ganteng-ganteng serigala. Siapa di sini senang lihat orang yang ganteng? Semuanya suka. Pria juga lihat cewek cantik senang juga. Tapi nilai itu akan berkurang ketika ini cewek cantik kok suka emosian. Nah, gitu saudara. Ini cewek cantik kok suka gosip. Ini orang ganteng tapi kok kelakuannya buruk ya. Dia tidak akan ada penegasan, wah dia cantik tapi gini. Dia ganteng tapi kelakuannya buruk. Tapi Esther saudara mendapat penegasan bahwa dia elok perawakannya dan cantik parasnya. Dalam arti ayat ini mau menegaskan bahwa Esther benar-benar cantik di luar dan di dalam. Percuma saudara kita punya wajah cantik atau punya wajah ganteng, tapi hatinya ternyata busuk. Arti kata Hadasa ini adalah dihiasi dengan keindahan. Ya, jadi saudara ngerti ya hari ini bahwa Esther ini ternyata bukan hanya sekedar cantik di luar, tapi juga dia memelihara hati sehingga dia cantik juga di dalam. Saudara, saya yakin saudara, ayo mulai hari ini mulai perhatikan hal-hal rohani dalam kehidupan. Haleluya. Jangan melulu saudara memperhatikan hal-hal jasmani. Yang kedua, Esther ini ternyata begini, saya selidiki, dia penuh dengan urapan. Katakan bersama saya, penuh dengan urapan. Esther 2 ayat 9 katakan demikian. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan apa? Kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberi wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, Esther tidak hanya memperhatikan hal yang jasmani, dan yang kedua adalah Esther selalu hidupnya saudara menjaga urapan Tuhan ada dalam kehidupan. Saya percaya saudara, seorang yang diurapi Tuhan itu akan memancarkan kemuliaan Tuhan.
Haleluya. Akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ketika saudara berada di lingkungan, di rumah, orang ini kok bisa beda ya? Orang ini kok punya sesuatu yang menarik, saudara. Sehingga apa yang terjadi waktu itu, orang melihat Esther itu menimbulkan kasih sayang, bukan menimbulkan kebencian. Banyak orang, saudara, bilang gini, wah lebih baik tidak ada dia di tempat ini. Lebih baik kalau kumpul-kumpul dia tuh tidak ada di tempat itu. Tapi di sini tidak ada yang seperti itu, saudara. Di sini bilangnya begini, saudara. Kalau tidak ada lu tidak rame. Haleluya. Coba tunjuk teman sebelahnya, saudara. Kalau tidak ada lu tidak rame. Haleluya. Esther ini diurapi, dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Orang tertarik kepada Esther. Orang melihat Esther dan ada belas kasihan, saudara. Dampak daripada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kemudian saya lanjutkan di Kisah Para Rasul 2 ayat 47, saya bacakan ke saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa, saudara? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, ketika kuasa Tuhan turun, Roh Kudus turun atas kehidupan kita, maka di sana dikatakan menjadi saksi. Menjadi saksi ini berarti mencerminkan kemuliaan Allah. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka berkumpul, mereka bersekutu, tercatat di sana, dan mereka disukai apa? Semua orang. Ini dampak. Ini hasil daripada seorang yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus. Ada yang bilang, saudara, Pak, toko saya mulai hari ini ramai. Kenapa? Saya juga tidak tahu. Saya percaya, saudara, itu bukan karena kebaikan kita, tapi oleh karena kuasa Tuhan. Kok bisa ya datang itu, saudara? Kok bisa ya orang itu tertarik? Karena apa? Mulai orang menyukai kita. Ada daya tarik tersendiri, saudara. Ketika saya belajar, saudara, untuk memelihara hadirat Tuhan, menjaga dan hidup di bawah kuasa Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, saudara. Orang tiba-tiba, saudara, datang, orang tiba-tiba menolong, orang tiba-tiba, saudara, membantu, saudara. Ayo, saudara, mulai hari ini, bagaimana Esther bisa mendapatkan mujizat, perhatian, bahkan, saudara, dari sang raja waktu itu, saudara. Raja waktu itu untuk menerima seseorang, saudara, dia mengulurkan tongkat emas. Waktu pemilihan itu terjadi, saudara. Saya percaya, saudara, sekian ribu orang menghadap raja. Raja tidak pernah mengulurkan tongkat emas kepada yang lain. Tapi ketika ada Esther, ada perhatian, mata raja tertuju kepada Esther, saudara. Bukan karena yang lain. Saya yakin yang lebih cantik dari Esther banyak. Yang lebih pintar juga mungkin banyak. Kalau saudara lihat kontes Miss Universe, Miss World, saya kalau lihat itu, saudara, tercengang-cengang saya, saudara. Karena apa? Mereka tuh pinter-pinter, bukan hanya pinter cantik lagi, saudara. Pinter berbagai macam bahasa, pinter, saudara, untuk dalam hal ilmu pengetahuan, banyak keahlian mereka, sampai bingung, saudara, ini yang mana yang menang, kira-kira seperti itu, saudara. Nah, Esther ternyata, saudara, seseorang yang punya daya tarik, di mana akhirnya, saudara, raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther. Wah, ini ajaib, saudara. Dan saya percaya bukan secara kebetulan. Wah, kebetulan aja, Pak, itu kan nasib. Bukan nasib, saudara, tapi karena rencana Tuhan. Pastikan saudara dan saya hidup di dalam rencana Tuhan. Luar biasa. Nah, yang ketiga, ini yang ketiga penting buat kita juga, saudara.
Ester tetap rendah hati. Katakan bersama saya, tetap rendah hati. Ester 4 ayat 13, saya bacakan buat saudara. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kiranya engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ester 4 ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dari kasih Tuhan, waktu itu begini saudara, ada ancaman dari Haman, musuh orang Yahudi. Haman ini juga diangkat oleh Raja Ahasiweros menjadi seorang pejabat tinggi. Haman ini tidak suka dengan orang-orang Yahudi. Biasa saudara. Dan waktu itu saudara, raja dipengaruhi oleh Haman untuk membinasakan orang-orang Yahudi di seluruh kerajaan Raja Ahasiweros waktu itu. Dan ini ancaman besar. Mordekai waktu itu saudara mendengar perkataan itu, waduh, benar-benar saudara merasa bahwa nanti bangsanya pasti musnah. Karena ini ancaman yang sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi saudara? Mordekai minta tolong kepada Ester. Ester diperingatkan begini saudara, jangan kira karena engkau di dalam istana, hanya engkau yang akan terluput di antara semua orang Yahudi. Jadi Ester diperingatkan, kamu walaupun ada di istana, kamu itu orang Yahudi, kamu pun bisa binasa. Seperti riwayat Ratu Wasti sebelumnya saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Ester tidak lupa dengan sejarah hidupnya. Waktu bangsanya saudara mau dihangus, mau dibinasakan oleh musuhnya saudara, maka Ester juga saudara tahu diri saudara. Banyak kan orang saudara sudah diangkat, lupa siapa dia awalnya, lupa diri saudara dengan kehidupan mewahnya. Tapi Ester enggak saudara, dia tetap saudara tahu dari mana dia berasal, bahwa apa yang diterima itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Ayat 15 saya bacakan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, suku pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat 17. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Seperti halnya Mordekai, Tuhan dapat saja melakukan hal sama walaupun kamu duduk sebagai seorang ratu. Makanya saudara, ayo katakan teman sebelahnya, tetap rendah hati, tetap setia ya. Saya percaya di tempat ini akan banyak orang-orang yang diangkat. Haleluya. Tapi jangan lupa saudara, tetap rendah hati. Amin. Jangan lupa kepada Tuhan. Saudara minta hari ini, Tuhan aku mohon berkat, diberkati, jadi orang sukses. Jangan lupa untuk ibadah. Amin. Saya catat di sini saudara, Ester yang rendah hati. Dia ingat kepada Mordekai, ingat bahwa dia dulu adalah budak Yahudi. Kemudian dia tetap juga melakukan kebiasaan-kebiasaan rohaninya. Tak lupa dia untuk berpuasa, berdoa, baca firman Tuhan, tetap dia lakukan. Dia peduli dengan orang lain. Sehingga waktu itu saudara, setelah dia berpuasa, ikut dengan perkabungan daripada orang-orang Yahudi sebangsanya waktu itu. Ester 5 ayat 3 berkata demikian. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Haleluya. Saya pernah katakan begini di sini saudara, bahwa kerendahan hati akan tetap membuka anugerah atau pintu surga tetap terbuka bagi kita. Bahkan pintu itu akan semakin besar, akan semakin besar turun atas kehidupan kita. Kalau saudara sombong, lawan rendah hati sombong saudara.
maka pintu itu akan tertutup kembali. Tapi jika saudara tetap rendah hati, pintu anugerah akan tetap terbuka dalam kehidupan kita, saudara. Keajaiban terjadi, saudara. Yang dahulunya Haman mau membinasakan orang Yahudi, dia sudah mempengaruhi raja. Akhirnya, saudara, Esther bisa membalikkan keadaan. Yang dulunya terancam, saudara, akhirnya, saudara, Haman disulam, Haman digantung, Haman yang dihukum. Padahal Haman ini sudah posisinya luar biasa sekali. Oleh karena doa, oleh karena iman daripada Esther, saudara, dan juga Mordekai, saudara, maka amanlah posisi daripada Esther menjadi ratu. Mordekai juga diangkat oleh raja waktu itu, oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, Mordekai dan Esther, saudara, bisa menjadi orang-orang kepercayaan daripada raja waktu itu. Ini orang asing. Demikian pun dengan kita di tempat ini. Ketika ada urapan Tuhan, ketika ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika saudara dan saya rendah hati, maka segala yang baik daripada Tuhan akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dari semua peristiwa ini, saudara, maka bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat waktu itu. Sekalipun, saudara, mereka berada di tanah yang dijajah, yaitu di bawah kekuasaan Persia. Sehingga waktu itu, saudara, singkat cerita, ada namanya perayaan Purim, ya, hari raya Purim, saudara. Dan hari raya Purim ini dirayakan karena apa? Karena memang terjadi di zaman Raja Ahasiweros, waktu orang-orang Yahudi, saudara, bebas atau terhindar daripada rencana jahat Haman yang ingin membinasakan orang-orang Yahudi waktu itu. Dan hari raya ini, saudara, menjadi hari raya sukacita. Saya percaya, saudara, kemenangan akan menjadi milik kita. Amin. Pemeliharaan Tuhan akan terus juga ada dalam kehidupan kita. Kita juga akan hidup senantiasa oleh karena anugerah Tuhan, saudara. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mau belajar seperti Esther, Tuhan, yang bukan hanya memperhatikan hal jasmani, tapi memperhatikan hal-hal yang rohani. Dan selanjutnya, Esther juga, Tuhan, penuh dengan urapan Tuhan dan menjaga urapan itu, sehingga kehidupannya tetap terpelihara sempurna. Orang memperhatikan Esther bukan karena cantik parasnya saja, melainkan dia juga penuh dengan urapan Tuhan. Dan selanjutnya, kami menjaga kami tetap rendah hati, Tuhan, sama seperti Esther. Kami mau tetap melakukan perintah-perintah Tuhan, hidup di bawah kuasa Tuhan, tetap mau berdoa, tetap mau ibadah, tetap menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Dan kami tidak mau sombong, Tuhan. Kami tidak mau jumawa dengan apa yang kami dapatkan. Kami mau menjaga hati kami tetap untuk berkenan di hati Tuhan. Berkati umat-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat amplop yang saudara sudah terima sebagai bentuk iman dan kita serahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur kami sudah diberkati sepanjang bulan, sepanjang minggu, sepanjang hari, baik dalam pekerjaan, usaha, bisnis kami. Kami percaya Bapak semuanya kami dapat bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keluargamu, dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.